prestasi kali ini seolah seperti prestasi semu. Naturalisasi jangka pendek oke, untuk jangka panjang no way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada malam dan sore hari ini. Saya akan kembali membahas isu-isu yang cukup menarik. Meskipun sebenarnya pembahasannya juga nggak jelas ya. Kadang bicara politik, kadang bicara apa. Apapun itu yang bisa dibicarakan pasti akan saya bahas dalam konten dalam channel asal ada. Konten paling gak jelas sejagat. Nah, pada konten kali ini saya akan kembali membahas sebuah isu yang sangat menarik, yaitu terkait dengan naturalisasi. Nah, ini adalah sebuah isu panas yang hari ini sangat banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas terkait dengan apa namanya ya, terkait dengan prestasi timnas kita yang hari ini tentunya sangat membanggakan sekaligus ada sebuah pertanyaan, apakah guys, apakah naturalisasi itu penting? Hmm, ya kalau kita bicara hari ini menurut saya naturalisasi itu penting. Tapi kalau untuk jangka panjang terus-terusan naturalisasi ini akan sangat berbahaya. Bagaimana dengan nasib talenta-talenta muda kita? Apa yang gak kasihan mereka sudah susah-susah belajar bola, sekolah bola di SSB, keluar biaya. Ujung-ujungnya gak ada kesempatan buat main di timnas kesayangan kita. Tapi kalau untuk jangka pendek sih ya oke-oke saja ya lah kalau, bicaranya ya 1 sampai 5 tahun masih cukup oke ya, asal diikuti juga dengan, pembinaan yang baik gitu guys. Dan terkait dengan naturalisasi yang sekarang sedang digencarkan oleh Ketua PSSI Bapak Erick Thohir, rupanya juga menarik banyak, perhatian ya dari para tokoh-tokoh nasional kita, terutama, mantan dubes, dubes mana ya nanti saya cari ya, mantan dubes Peter Peter Gonta yang merasa sangat menyayangkan ya kenapa pemain naturalisasi hari ini menjadi prioritas gitu kan, kasihan katanya, kasihan anak-anak muda yang sudah pada belajar bola dan hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik, Rocky Gerung yang beliau mengatakan bahwa prestasi kita untuk hari ini sangat oke. Prestasi kita hari ini cukup gemilang karena masih bisa bertahan sampai round 3 dalam kualifikasi Piala Dunia. Tetapi menurut Bapak Rocky Gerung yang paling nyentrik gitu guys, dia mengatakan bahwa prestasi kali ini seolah seperti prestasi semu. Kenapa alasannya? Karena dari kesebelasan kita mayoritasnya adalah pemain naturalisasi. Terkait hal ini Bapak Rocky Gerung juga Bapak Peter F. Gonta banyak sekali mendapatkan kecaman dari para pelaku, bukan pelaku guys, tapi dari para pecinta sepak bola. Kata para pecinta sepak bola, kalau udah ngomongin politik ya sudah fokus saja di politik. Nggak usah ngurusin bola. Kita punya ranah masing-masing. Anak bola tidak mengikuti, tidak mencampuri urusan politik. Buat pengamat politik, kalian bicara saja urusan politik. Biarkan urusan bola menjadi hiburan masyarakat. Itu menurut para pecinta sepak bola. Kalau menurut hostnya gimana? Kalau menurut saya gimana? Ya kalau menurut saya sih untuk jangka pendek oke. Untuk jangka pendeknya oke, 1 sampai 5 tahun. Tapi perlu juga dicatat ya, bahwa naturalisasi itu adalah sesuatu yang instan, guys. Sesuatu yang instan itu tidak baik. Bukan tidak melalui proses, pasti ada prosesnya karena nggak mudah. Kita masih ingat ya zaman-zaman, Indra Safri dulu itu sepertinya sangat sulit untuk, menggait para pemain diaspora untuk membela timnas kita.
Ya mungkin pada saat itu memang timnas kita juga prestasinya tidak baik-baik aja. Kalau di kawasan Asia Tenggara saja terseok-seok, apalagi mau mentas ke peringkat yang lebih tinggi di zona Asia saja itu sangat kesulitan. Tapi setelah beberapa tahun terakhir bergantinya ketua PSSI yang dipegang oleh Bapak Erick Thohir dengan berbagai program dan pengalamannya di dunia sepak bola, ternyata ini memberikan dampak yang sangat luas untuk timnas kita, guys. Ya kita tahu sendiri ya timnas kita hari ini sangat luar biasa. Meskipun, memang 9 orang itu adalah pemain naturalisasi. Dan untung ruginya apa sih kalau ada pemain naturalisasi untuk membela negara kita gitu? Apa bedanya pemain naturalisasi sama, pemain yang memang asli Indonesia? Ini menjadi sedikit ambigu ya guys menurut saya. Jadi sesuatu yang gimana ya, kalau misalkan orang sudah berpaspor Indonesia, warga kenegaraan Indonesia, berarti dia kan sudah memiliki hak yang sama seperti kita hari ini. Karena KTP udah Indonesia, paspor Indonesia, mungkin Indonesianya aja yang baru gitu, karena punya prestasi. Tapi apapun itu, ini tetap tetap harus menjadi perhatian, para pelaku dan para pecinta sepak bola negara kita gitu. Jadi saya sih berharap ya, kalau misalkan, eee, hari ini okelah, program naturalisasi itu untuk memicu anak bangsa biar mereka termotivasi belajar lebih giat lagi, lebih konsisten dan lebih tekun lagi kalau misalkan mau naik ke step yang lebih tinggi ya nggak bisa seperti yang lalu-lalu ya, udah main U21, U19 saja sudah, wah, ujung-ujung malah hilang. Tapi kalau misalkan ini program berlanjut, yang naturalisasi ini berlomba di ya mudah-mudahan, apa ya, sampai lolos ke Piala Dunia ya, amin ya, kalau lolos kan kita seneng. Bukan hanya, para pelaku sepak bola, tapi kita pecinta sepak bola juga pasti sangat senang. Karena ini akan menjadi sejarah bahwa negara kita masuk ke Piala Dunia 2026 yang akan datang. Memang dulu pernah ada sejarahnya kita masuk ke Piala Dunia, tapi kan beda karena ada satu negara yang digugurkan. Jadi di akhirnya negara kita masuk ke Piala Dunia. Tapi kalau misalkan hari ini memang by proses gitu. Step by stepnya dilalui. Nah, dan kalau saya lihat hari ini memang sangat pantas. Tapi untung ruginya kalau misalkan naturalisasi itu ya kalau untuk jangka pendek menurut saya sangat baik dan sangat realistis, yang memang harus dilakukan untuk hari ini. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang, terus-terusan naturalisasi ini juga nggak baik. Karena kan, seperti yang saya bilang sebelumnya, banyak anak-anak muda yang memang sudah fokus dan belajar bermain sepak bola sejak dini. Mungkin memang yang menjadi tantangan khususnya di negara kita itu tidak, apa namanya ya, kompetisi untuk anak-anak muda yang usia dari umur berapa ya, 10 tahun sampai 17 dan sebagainya itu tidak sepertinya kurang ya, kurang diperhatikan. Tapi saya harap setelah, dipimpin Bapak Erick Thohir mungkin jenjang-jenjang, umur itu mulai diperhatikan dan dikelola secara profesional. Kalau menurut orang bodoh ini sih sangat penting. Kalau misalkan, di seniornya saja yang diperhatikan, tapi juniornya tidak diperhatikan, ya apa artinya prestasi hari ini. Kalau masanya, Tom Hai dan kawan-kawan hanya untuk hari ini, berikutnya hilang, ya buat apa? Timbul, langsung tenggelam lagi, ya sayang sekali. Sa saya sih sangat berharap setelah nanti bisa berprestasi, kalau lolos alhamdulillah, kalau tidak lolos paling tidak kita sudah bangga mempunyai tim nasional yang keren. Dan apa namanya ya, perbaikan kompetisi di liga dan sebagainya sepertinya ini juga menarik, untuk diperhatikan ya. Ya kita lihat saja nah yang kejadian yang terbaru kan di PON di Aceh ya, yang terjadi
atau dipimpin oleh wasit yang tanda kutip dipertanyakan independensinya ya. Karena menurut para penontonnya itu kelihatan sekali memihak, katanya seperti itu karena saya nggak lihat, hanya melihat dari cuplikan-cuplikan dan, berita-berita yang berseliweran di media sosial. Dan ini sangat berbahaya kalau terus-terusan kompetisi kita ada hal-hal semacam ini, karena ini akan sangat mengganggu mental para pemain muda. Kompetisi reguler sangat penting, pendidikan usia dini juga sangat penting, yang khususnya di dunia sepak bola dan harus berjenjang, guys. Dan yang paling, mungkin paling sulit sih ya, paling sulit itu adalah mafia sepak bola. Suka tidak suka memang ini saya rasa menurut pengamatan saya terjadi di seluruh dunia. Ya kita tahu ya namanya juga orang nyari cuan kan tetap aja selalu ada celah untuk dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan dari federasinya sudah membuat aturan yang super ketat dan itu dilakukan dengan baik, dengan pengawasan penuh, saya sih optimis bahwa itu bisa diselesaikan. Kalau tidak sampai selesai ya ini, prestasi sepak bola hari ini yang sudah cukup baik, sangat baik malah menurut saya, selama saya menonton sepak bola, menurut saya ini adalah timnas yang terbaik menurut saya. Karena sayang sekali, karena kita tuh hampir hampir 300 juta jiwa ya, masa mencari 11 orang untuk bermain sepak bola yang baik aja nggak bisa. Ya sedih lah, sedih. Karena kan talenta kita sangat luar biasa ya dari, daerah timur juga keren-keren banget di zaman Puasa, Losa dan sebagainya. Mungkin hanya dari segi pembinaannya memang yang, kurang baik menurut menurut pembicaraan para pelaku, sepak bola, para pengamat sepak bola. Tapi dengan prestasi hari ini yang diperlihatkan oleh timnas kita, saya sih sangat bangga ya, sangat bangga walaupun ada beberapa orang yang mengkritik itu baik, karena kalau tidak ada yang mengkritik malah justru berbahaya. Kita semua euforia seperti, Piala Asia kemarin U23 ya, yang dikira udah mau lolos ke Olimpiade. Detik-detik terakhir, penyisihan grup udah hampir lolos tapi nggak jadi. Akhirnya ada laga di playoff juga tidak bisa berbuat banyak. Ya sudah, mimpi itu terkubur bersama harapan rakyat Indonesia yang sudah luar biasa disanjung-sanjung. Khusus untuk timnas hari ini saya rasa sih, pemberitaan di media sosial juga tidak terlalu berlebihan. Biar apa? Biar para pemain ini bisa fokus, biar para pemain ini tidak menanggung beban yang terlalu besar untuk menang, gitu. Kalau sudah diglorifikasi di media sosial kan mereka mungkin, penampilannya jadi kurang maksimal, karena harapannya sudah terlalu berat yang mereka tanggung di pundaknya. Jadi begitu, guys. Naturalisasi jangka pendek oke, untuk jangka panjang no way, kalau menurut saya. Karena untuk jangka panjang kita masih punya waktu yang sangat banyak untuk mempersiapkan bibit-bibit muda menjadi pemain bola yang profesional, yang terbaik, dan bisa membela negara kita untuk tampil di pentas dunia internasional. Dan saya harap momentum yang baik yang sudah ada hari ini tidak cuma berhenti sampai di sini, tapi terus berlanjut lebih baik lagi, dan harapannya akan semakin banyak, pemain-pemain muda yang jebolan-jebolan SSB dari daerah-daerah yang diberikan kesempatan, untuk memperlihatkan skillnya. Dan untuk, pemain naturalisasi semuanya sama kok, semuanya sama. Begitu mereka sudah memiliki KTP Indonesia, paspor Indonesia, ya sudah mereka adalah warga negara Indonesia. Jadi mereka semuanya memiliki hak yang sama, jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Karena mereka juga bermain di lapangan dengan sungguh-sungguh, bukan katanya juga mereka bermain untuk negara kita itu bukan demi uang. Kalau uang berapa sih yang sanggup diberikan sama, PSSI? Kalau
untuk perjalanannya juga mereka kewalahan begitu dalam tanda kutip, masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus dibenahi kalau dari sisi keuangan gitu, guys. Tapi dengan prestasi yang membaik nanti, bakal datang support dari brand-brand internasional, mudah-mudahan ya bisa Nike, Adidas, mungkin mereka akan tertarik karena melihat prestasi timnas, kita yang sangat luar biasa. Dan menurut pemberitaan justru malah Eee, kualifikasi timnas kita cukup menjadi perhatian, televisi di dunia. Mereka banyak yang ngantri. Dari berita yang terakhir katanya malah sampai 100 negara ngantri pengen melihat perjalanan negara kita untuk menuju Piala Dunia. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dan dari pertandingan-pertandingan kemarin juga banyak sekali mendapatkan apresiasi dari para pegiat media sosial dari luar negeri yang mereka datang ke sini dan melihat euforia masyarakat kita yang sangat luar biasa, di luar ekspektasi dan mereka sangat kagum dengan gilanya para pecinta sepak bola kita dalam mendukung timnas kita Indonesia yang tercinta. Dengan harapan, apa namanya, harapan besar saya momentum ini tetap dijaga, terus jenjang kompetisi dari usia dini juga harus diperhatikan, gizi mereka dan sebagainya juga harus diperhatikan, pendidikannya, intelijensinya, biar mereka bisa menjadi pemain yang profesional dan untuk mengharumkan, nama negara kita Indonesia tercinta di pentas dunia internasional, khususnya di sepak bola dan nanti pada saatnya lagu kebangsaan kita akan disiarkan seluruh dunia. Semangat! Oke, terima kasih yang buat nonton, nggak usah panjang lebar ya. Orang bodoh bicara bola, orang bodoh bicara politik, apa saja yang menarik, isu-isu yang menarik pasti akan saya bahas. Kalau teman-teman tuh setuju atau ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, tunggu konten saya berikutnya. Oke,